jalan, pergantian oli mesin dan transmisi bagaimana ya? Apa mengikuti KM atau bulan atau tahun? Mobil saya expander cross, mohon pencerahannya. Nggak pernah bahas MUX. Apakah MUX memang sebandel engine-nya? Dan kalau beli bekasnya, berani kok? Ini Ko Freddy yang ditantang buat beli mobil bekasnya. Ko Freddy dan Arya yang kasep. Punten. Kasep. Kan? Lama-lama trendingnya mujiin aku semua nih lama-lama. Dari cewek sih kalau gua. Kalau lu nggak apa-apa, lu ambil aja. Waduh, jangan. Balik lagi, anjay, di channel YouTube Domo Transmisi di Obsesi, obrolan seputar transmisi, episode 94. Seperti biasa, kembali lagi bersama saya Arya dan Bapak kita Bang Freddy. Gimana kabarnya tuh? Sehat, gua Arya. Seperti biasa, CEO muda Ko Freddy lagi banyak kesibukan ya kok. Kita lagi membuka cabang ke Ciledug ya kok ya. Ciledug baru buka tanggal berapa ya kok ya? Tanggal 1 kemarin ya? Tanggal 1 kemarin, sekarang tanggal 7 udah ada 4 mobil overhaul ya. Ada Honda-Hondaan 2 ya, Honda CVT 2 ya kok ya. BRV 1, Tuxio Matic 1, Nissan 1, D31. Oh iya. Terus ada Devina 10. Oh iya. Berarti buat teman-teman nih yang tinggal di daerah sekitar Tangerang, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Bintaro, nah itu boleh datang ke Domo Transmisi. Masih dekat. Kita langsung masuk aja ke obsesi guys. Nah tapi seperti biasa sebelum kita masuk ke pertanyaan obsesi, gue mau bacakan dulu 2 orang pemenang dari video obsesi episode 81. Tanpa berlama-lama lagi langsung aja gue bacakan. Yang pertama pemenangnya adalah dari @prayoga_wiguna #obsesi. Izin tanya Mas Arya dan Ko Freddy, untuk mobil yang berumur 13-15 tahun dan kilometernya sudah di atas 150.000 km, apakah masih layak untuk dibeli di 2026? Terutama yang transmisi AT konvensional. Apa yang perlu dicek secara kasar ketika ingin membeli mobil bekas dengan situasi tersebut? Terima kasih, sukses selalu. Selamat untuk Prayoga Wiguna. Next, pemenang yang kedua adalah dari @atma_ditriwangsa 928. Obsesi, Kak Arya dan Ko Freddy. Kak Arya, saya mau tanya, kenapa transmisi pada mobil Extrail T31 saya kalau pada kecepatan tinggi di gigi 6 top gear terkadang nggak bisa turun ke gigi 5 ya? For your information, mobil baru beli dari tahun 2011 dan odo sudah mencapai 93.500 km. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, jadi untuk 2 orang pemenang ini boleh langsung hubungin admin untuk verifikasi ya akunnya, nanti akan kita kirim merchandise. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke pertanyaan obsesi yang pertama. CEO muda siap? CEO muda, padahal kok udah, ya masih muda sih. 35 mah muda ya kok ya? 35 muda lah, 35 lah. Orang Malaysia ngomong umur 28. 28 ya? Matanya salah kali yang di Malaysia. Nah ya, standar tuanya Malaysia beda berarti ya Bang. Dari @yunushisdayat 3577. #obsesi, kok saya punya Innova Matic 2009 bensin. Mau tanya, seberapa penting ganti kanvas kofling Matic? Apakah bahaya kalau tidak diganti? KM sudah 160.000. Dan apakah kalau diganti kanvas itu kanvas original, tanda Matic kanvas habis gimana kok? Makasih, salam sukses selalu. Oke. Sama-sama pengguna Innova bensin kan ya? Jadi gini, kalau misalnya kampas, gejalanya kalau udah mau habis, itu biasanya kita perpindahan giginya dia akan nggak kayak normalnya. Contoh, kita misalnya lagi jalan, kita injek gasnya biasa-biasa aja, misalnya standar ya. Itu harusnya di RPM 2000 lewat sedikit, dia pindah shifting ke gigi selanjutnya. Nah, ciri kampas habis, dia butuh effort lebih. Kadang RPM-nya bisa naik, dia kayak ngelos. Oke. Baru dia masuk ke gigi selanjutnya. Nah, itu ciri-ciri biasa kampasnya habis. Nah, kalau udah habis total, dia nggak akan mau pindah. Misalnya, yang habis gigi kampas nomor 4 misalnya. Otomatis dia mau masuk ke 4 itu nggak bisa-bisa. Pasti ada gejala awalnya dulu. Biasanya slip-slip gitu. Nanti baru masuk. Berarti memang masih ada kampasnya. Kalau kampasnya udah licin, udah total, udah tinggal pelatnya doang. Selip udah. Udah selip, dia nggak akan bisa masuk. Itu ciri-cirinya. Terus kalau misalnya perlu diganti, ya perlu. Kalau nggak diganti, berarti kita jalan gigi 3. Nggak bisa jalan. Nah, ada banyak kadang mobil kayak Avanza, Xenia, Rasterios, Agia, Ayla, Calia, Sigra. Problemnya kan kampas mundur kan? Iya. Pasti yang punya mobil kalau pernah ngerasain ya, mundur nggak bisa. Digas, nggak mau mundur sama sekali. Kenapa? Ya kampas mundurnya udah habis. Penting nggak penting? Ya penting. Ya penting. Kalau nggak diganti ya nggak bisa jalan. Nggak bisa. Oke. Terus kampasnya apa? Original. Jadi gini.
Matic itu, kita ngomong apa? Mobil Toyota Innova, oke? Jangan berharap ada kampas Matic dari Toyota. Iya. Ya kan? Kita ngomong original tuh originalnya apa? Karena Matic itu biasanya ada supplier yang kasih transmisi ke Toyota. Tergantung manufacturing-nya dari mana. Entah dari Aisin, ya kan? Entah dari pabrikan mana. Nah, itu. Jadi kalau ngomong Toyota produksi nggak kampas Matic? Ya nggak ada. Iya. Jadi kita ngomong original tuh apa original, ya kan? Nah, cuman ada grade-nya. Kalau kita ngomong soal kampas, itu ada grade-nya. Lu mau pakai yang mana? Taiwan, China, atau mau yang dari Amerika? Contohnya Transtech, Alto. Nah, biasanya grade-nya pun ada yang heavy duty. Oh, itu buat racing-nya. Nah, itu yang buat, kita ngomong high performance lah. High performance. High performance, itu ada yang heavy duty. Kualitas, ya jelas beda. Oke. China nggak jelek-jelek amat, tapi ada juga brand yang jelek, ya kan? Iya. Terus ada juga Taiwan. Taiwan itu sebenarnya bagus loh. Kalau kita ngomong repair kit ya, kita ngomong perbaikan kit untuk Matic, itu Taiwan bagus. Kita ambil contoh Seal, NAK. Bagus loh, NAK itu dari Taiwan. Oke. Lanjut. Oke, next dari Wirhan26 #obsesi. Mas Arya dan Ko Freddy mau tanya, kalau AC mobil ngorok solusinya bagaimana? Kompresor dibelah atau diganti kompresor baru atau copotan? Wah, kira-kira biayanya berapa sama tahan berapa lama? Kalau aku sih prefer kompresor baru ya, soalnya harga partnya masih lumayan masuk akal. Kompresor AC ngorok biasanya itu udah banyak gram-gramnya. Oke. Kompresor AC pun ada dua, ada yang piston, ada yang rotary. Ada yang bisa diperbaiki, ada yang nggak bisa. Kalau sudah banyak gram, kompresor udah jebol, tanda-tandanya bunyi ngorok. Kalau kita ganti kompresor, jangan lupa ganti dryer. Itu yang nyaring dryer ganti. Ada juga beberapa mobil yang harus ganti kondensor ikut. Oh iya, karena gram-gramnya udah banyak. Banyak ya. Oh. Kita ganti kompresor atau mau diperbaiki kalau bisa diperbaiki. Tapi item tadi nggak diganti, kayak kondensor, dryer tuh filter silika. Kalau ini nggak diganti, nggak lama kompresornya ngorok nanti kena lagi. Percayalah, biar nggak keluar uang 2 kali, ikutin aja saran apa yang udah dikasih sama teknisi AC. Harus di flushing juga, dikuras jalur AC-nya semua dibersihin. Baru lu ganti kompresor baru atau diperbaiki segala macam lah. Dryer ganti, ada yang kondensor ikut ganti. Baru kita ngomong bisa pakai pemakaian lama lagi. Sekian waktu, let's say kita ngomong 40.000 km, flushing, cuci AC. Itu penting. Nah, jadi kompresornya awet sekian tahun lagi gitu. Dibanding kita servis, entah cuma awet setahun, entah berapa bulan. Iya. Tergantung hasil servisannya. Oke, next ya. Next. Dari Dani Hidayat 9608 #obsesi. Ko Freddy dan Arya yang kasep. Punten. Kasep. Kan? Ini lama-lama trendingnya mujiin aku semua nih lama-lama. Gue lebih udah guys, jangan. fansnya dari cewek sih kalau gue. Kalau lu nggak apa-apa lu ambil aja. Aduh, jangan. Udah guys, komentarnya jangan muji-muji guys. Saya punten mau tanya, saya ganti oli Matic Avanza 2020 Dolphin VTI. Pas di bengkel oli beli yang 2 liter, 4 liter. Tapi yang dipakai cuma 2 liter aja, masih sisa 2 liter. Apakah memang begitu? Nuhun. Memang begitu, Pak. Jadi kalau misalkan ganti oli tanpa buka karter ya kok ya, cuma buka baut itu memang biasa keluarnya sedikit. Olinya lebih dikit. Kalau teman-teman mau hasilnya lebih maksimal sih buka karter ya kok ya. Buka karter, ganti filternya juga. Nah, itu yang keluar baru tuh. Mungkin 4 liter lebih ya. Kalau mau di filter sekalian ya. 4 cukup lah harusnya. 4 cukup ya, Avanza. Soalnya dia kosongannya 5. Tuh. Kalau kita overhaul kosong total itu kurang lebih 5. Kalau buka baut aja memang dikit Pak olinya Pak. Termasuk kayak Honda AT ya kok ya. Oli cuma 3 literan ya. Karena gini, karter oli itu kadang masih ada sisa di situ karena dia nggak mau turun. Sudutnya nggak miring ke lubang pembuangan ya. Kadang masih ada sisa di situ ketahan. Belum lagi yang di filter, yang di body valve. Begitu kita buka filter aja pasti ngucur lagi. Makanya keluarnya memang kurang lebih segitu. Oke lah, next ya. Dari @Riantarigan 4067. #obsesi. Ko Freddy dan Bang Arya mau nanya dong, untuk mobil yang jarang jalan, pergantian oli mesin dan transmisi bagaimana ya? Apa mengikuti KM atau bulan atau tahun? Mobil saya expander cross, mohon pencerahannya. Masih bingung, soalnya mobil jarang jalan, kebanyakan tidur. Semoga dijawab. Nah, kalau oli mesin biasa paling lama kalau nggak di tahun biasa. Setahun. Oli mesin setahun. Nggak apa-apa kok. Nggak 6 bulan. Kalau pakai full sintetis sebenarnya setahun nggak apa-apa. Karena gini, walaupun kita hitung kilometer mobil baru jalan sedikit misalnya. 1000 misalkan. Tapi karena udah setahun tuh menurut kita sebenarnya udah lama. Karena takut kontaminasi. Iya. Oli itu bisa terkontaminasi juga karena ada panas dingin. Belum lagi ada zat-zat lain lah yang ibaratnya di situ. Kurang bagus kalau kelamaan. Daripada nanti ke depannya mulai numpuk sludge ya kan, sedikit-sedikit ya kan, lebih baik tahun sih rata-rata
sarannya pasti setahun. Tahun ya. Kalau kilometer. Kalau full sintetik ya. Ya usahain pakai full sintetis itu oke lah bisa setahun. Terus kalau oli matic ya, nah kan Iya. penggantian oli mesin dan transmisi. Kalau transmisi itu sebenarnya beda olinya dengan oli mesin. Oli transmisi itu sebenarnya bisa lebih lama. Makanya dulu ada pabrikan yang oli maticnya tuh bisa long life. Cuma kan jeleknya tuh kalau panas terlalu lama kurang bagus, apalagi nggak diganti. Idealnya sebenarnya oli matic tuh 2 tahun atau 20.000. Tapi kalau mau nunggu patokan kilometer 2 tahun tuh oke lah sebenarnya. 2 tahun tuh ganti. Oli matic juga nggak seberapa sih. Masih ada. Oli matic tuh sebenarnya lebih murah loh dibanding oli mesin. Kalau kita ngomong oli mesin yang mahal ya, Iya. oli mesin yang berkualitas yang mahal, oli matic tuh sebenarnya lebih murah loh, ya kan? Harganya lebih murah. Plus waktu gantinya juga lebih lama. Lebih lama, iya. Idealnya 2 tahun kalau untuk transmisi. Kalau untuk mesin 1 tahun oke lah, walaupun KM jarang jalan. Oke, next ya kok ya. Dari @Agus Haryadi 8912. Hashtag obsesi. Malam Arya, Ko dan Ko Freddy sehat-sehat ya. Derek Tanglet ikut tanya. Nggih, ya. Bacanya gimana coba? G. Oke. Alphard 2014 SC CVT badak tidak ya. Tahun segitu perkiraan kerusakan yang muncul apa ya kok? Dari Jogja, matur nuwun, sami-sami. Sami-sami Pak. Alphard. Ini ANH 20 Gen 2. Biasanya problemnya nggak jauh-jauh dari rack steer, kaki-kaki Alphard itu. Interior dalam bunyi ya kan, rattle di belakang. Terus kalau kena panas dashboardnya meleleh. Dashboard meleleh, lengket. Nah, itu problemnya. Kalau Matic, gejalanya tuh kalau kita ngetes, kecepatan antara 20 sampai 40 tuh dia nanti terasa geder-geder kayak kena speed geter-geter. Paling itu udah paling terasa banget lah. Disitulah problemnya paling sering ya. Tapi kita udah kangen ya, udah lama nggak masuk Alphard ya. Oh iya, Alphard lagi jarang ya. Udah lama nggak masuk Alphard di sini. Biasanya mah tiap bulan mah ada-ada aja. Sebenarnya nggak tahu ini waktu yang tepat untuk beli apa enggak ya. Kalau buat kita sih belum waktu yang tepat lah. Enggak sih, gue nggak kepengen. Oke, terakhir kok. Dari Adhar CCTV Bali. Hashtag obsesi. Mau tanya Kok Freddy, kenapa kok nggak pernah bahas MUX? Apakah MUX memang sebandel engine-nya? Dan kalau beli bekasnya, berani kok? Ini Kok Freddy yang ditantang buat beli mobil bekasnya. Kalau bekasnya gue berani beli. Justru gue lebih seneng Isuzu MUX dibanding Pajero. Kenapa kok? Serius? Aku tetap lebih suka Pajero dibanding MUX. MUX lebih enak. Tapi kan di antara Pajero, MUX, Fortuner, terus Tera atau Navara, Tera. MUX kan katanya paling ini kan, paling kurang bertenaga. Paling kurang bertenaga. Kurang bertenaga anjir. Cuman nggak tahu ya, karena dulu gue pernah punya Panther. Dulu gue belajar mobil juga pakai Panther. Anjay. Gue rasa mesin diesel itu paling the best tuh Isuzu. Isuzu ya tetap ya. Isuzu. Makanya ada tagline-nya rajanya diesel. Isuzu tuh enak. Kita dulu pernah loh bongkar Isuzu MUX di sini. Memang dulu kita nggak masukin ke YouTube. Aku lupa loh. Ada. Habis itu kan kita tes pakai. Itu memang beda enak. Atau gue ngerasanya gue lebih seneng aja. MUX bandel. Kaki-kaki juga kayaknya jarang rusak. Transmisi juga jarang rusak. Mungkin mobil juga nggak banyak ya. Tapi di sini kita baru 1 kali sih. Populasi mobilnya memang nggak terlalu ramai. Tapi bagus loh Isuzu. Bagus ya? Iya. Dulu pernah mobil operasional juga dulu pernah pakai Panther kapsul. Oh itu jalan jelek aja, hantam aja, bang. Suspensinya enak. Kalau pilihannya Fortuner, Pajero, Isuzu MUX, gue masih pilih MUX ketimbang Pajero. Kalau Fortuner? Saat ini Fortuner mungkin gue lebih pilih Fortuner. Tetap nomor 1 ya? Fortuner lebih. VRZ ya tapi ya? Yang VNT juga nggak apa-apa. VNT juga nggak apa-apa. Nah, itu oke lah enak. Bandel, gue senengnya bandel. Pajero tuh apa ya? Kadang sesekali udah banyak juga kan dan datang sini ya Pajero. Iya. Biasanya yang 5 speed yang Dakar tuh lebih sering masalah. Nggak tahu. Agak rewel dikit lah ya. Soalnya kita exit agak jarang kan. Tapi Dakar kita udah lumayan sering. Dakar sering. Terus apa lagi ya? Kayaknya 200-an udah dapet loh. Kalau 200-an sih mending VNT sih. VNT. Kalau 200-an ya. Tapi kan pertanyaannya mau nggak berani nggak beli MUX? Berani aja. MUX berani. Dah, berarti itu aja ya kok ya. Oke guys, paling segitu aja untuk video YouTube kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube Domo Transmisi dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kita ya. Oke, paling segitu aja guys untuk video YouTube kali ini. Kita ketemu lagi di video YouTube berikutnya. Domo Transmisi, dokternya Matic. Domo Transmisi, dokternya Matic.